Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan konten video sekali ini, video yang sangat sederhana dan ide pun langsung mendadak ketika lagi sedang bangun, minum kopi dan tambah rokokan satu batang. Nah teman-teman, sesuai dengan konten yang sering saya juga post di channel YouTube yang sangat sederhana ini, bahwasanya saya mempunyai metode berolahraga di usia lanjut dengan 4 waktu, ataupun istilahnya dengan durasi waktu 3 menit, 5, 10, atau 15 menit. Nah, sekarang pun dalam keadaan saya masih sedang ngopi dan di samping masih ada kelihatan rokok. Tangga ini saya akan coba gunakan dalam posisi pun penampilan hari ini, maaf teman-teman, menggunakan sendal dan juga pakaian dari bangun pagi. Nah inilah salah satu cara saya berolahraga dengan metode 3-5 menit menggunakan media yang ada rumah. Seperti teman-teman ketahui, saya berada ataupun duduk di tangga, ada tangga yang jumlahnya 1, 2, 3, 4 untuk menuju ke bangunan di atas. Hal ini saya manfaatkan dengan catatan dengan menaik turunkan badan seperti gerakan tadi. Saya tambahkan tenaga, kita tambahkan tenaga di saat menurunkan badan dan juga saat mengangkat badan. Apa manfaat hari ini? Otomatis kita sudah langsung untuk melatih otot-otot kita, baik yang di dada kanan, dada kiri, termasuk juga bahu kanan, bahu kiri, tentu juga lengan kanan, lengan kiri. Kalau gerakan ini dengan catatan tetap ujung kaki, tumit kaki berada di atas lantai, dan rasakan di saat kita melakukan gerakan posisi sekali dirubah seperti tegapkan, jadi luruskan antara kepala dengan sampai di perasaan otot-otot akan terasa tertarik di saat melakukan gerakan lurus tadi. Seperti inilah dia gerakan. Angkatannya tidak usah terlalu tinggi, yang penting dengan kontinuitas tapi secara keberlangsungan secara terus menerus. Ini ada perubahan gerakan tadi naik turun saja, sekarang kita lebarkan tangan agak ke samping dan berlakulah secara terus menerus sesuai dengan jumlah keinginan kita. Apakah sekali kita melakukan tadi dengan hitungan 25, 50, terserah. Setelah itu kita ambil dengan posisi sekarang ini. Cara kesimpulannya, gerakan dengan santai seperti ini sebenarnya pada mood tanggal 24 Desember 22 mungkin kondisi masih agak ngantuk karena kemarin agak cukup begadang sampai jam 2-an, sehingga ketika bangun kondisinya kurang begitu fit sekali lah, daripada saya harus bengong ataupun hanya mengambil HP begitu saja. Tentu karena saya mempunyai suatu cara atau metode berolahraga di usia lanjut ataupun memanaskan suhu tubuh yang penting dapat mengelastisitaskan otot-otot kita, baik yang ada di dada, di leher, termasuk juga di bahu, di pinggang, pinggul, karena semua kalau kolaborasi daripada otot-otot tersebut saya akan coba jelaskan kemanfaatannya. Menurut hemat pengalaman saya, ini adalah sangat penting, apalagi kita berbicara di usia-usia lanjut. Tentu biasanya banyak keluh-keluhan yang saya dengar, masalah sakit pinggang, masalah jadi kurang elastisnya otot-otot ketika berjalan, melakukan pekerjaan ataupun aktivitas yang lainnya. Maka dalam konteks seperti ini sebenarnya gerakan-gerakan yang saya coba berbagi pengalaman atau saya tampilkan pada channel YouTube yang sangat sederhana, dan pengambilan gambar hanya begitu masang HP, kita langsung isi suara, ya saya post. Yang sekali lagi, semua tujuan tersebut di video hanya berbagi pengalaman. Jadi saya pikir ini adalah positif, dan tidak hal ini saya mencoba untuk berbagi ke halayak ramai, terutama teman-teman yang merasa atau tidak mempunyai suatu konsep bahwasanya berolahraga di usia lanjut tidak mestilah harus menunggu hari libur minggu ataupun berolahraga 1 jam 2 jam dengan cara teknik metode seperti tadi, dan yang penting mempunyai inisiatif. Nah sekarang kembali saya poinkan pada narasi gerakan ini. Tentu dari sebelum melakukan gerakan tersebut dan sesudah melakukan gerakan tersebut, saya tunjukkan tangan di otot-otot pada paha, otot-otot pada lengan baik kanan kiri, termasuk juga di dada, pinggang, pinggul, sudah ada terasa agak beda, pasti sudah beda sekali. Nah ini saya buktikan, inilah
terkadang ketika kita bangun dari suatu duduk, otot-otot paha baik di kanan dan kiri. Sekarang saya contoh lagi di saat kita naik tangga, tentu beban otot pertama yang akan kena tuh kalau kita naikkan dengan kaki kanan, otomatis di otot-otot paha kanan. Sama juga dengan posisi sekarang. Makanya saya sering melakukan pelatihan, berusaha untuk waktu dengan jangka waktu yang pendek, walaupun itu 3 menit, 5 menit, ataupun 10 menit, untuk melakukan keelastisitasan itu supaya lah otot-otot antara otot paha, otot-otot pada lutut, pinggang, pinggul menjadi satu kesatuan gerak. Keelastisitasannya menjadi kolaborasi atau kerjasama yang bagus untuk aktivitas kita. Nah, seperti naik tangga seperti sekarang ini juga teman-teman perhatikan. Jadi kaki kiri saya masih, maaf ini saya menggunakan sendal, tidak bermaksud apa-apa. Kaki kiri yang saya jinjirkan tersebut pada pelatihan ataupun senam simpel dengan senam jangkar, nah juga saya perlihatkan gerakan sedikit menjinjit. Nah, ini beberapa contoh tadi udah saya coba peragakan, dan teman-teman pasti pernah merasakan ketika kita sudah berusia ataupun walaupun masih muda, kalau otot-otot tersebut tidak dilatih begitu keelastisitasannya biar lemes gitu, sehingga ketika akan bangun, saya sekarang praktekkan dengan simpel sekali ketika berjalan. Jadi gerakan pinggang, pinggul itu kan sangat pengaruh, termasuk juga otot pada paha. Nah, inilah yang coba saya pertahankan, karena memang ada pertanyaan pada saya sendiri, sebab mungkin dilihat sering posting video di YouTube dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, terkadang hampir setiap hari ataupun 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Teman-teman ada yang menanyakan, Bapak dapat aja berolahraga, Mas, cobalah dibikinkan konten olahraga apa yang paling ini bisa dilakukan. Seperti inilah dia. Jadi saya membuat video. Ya, saya coba masih dalam gerakan ini dulu. Jadi ini adalah kesigapan dalam bergerak. Ketika pikiran sudah memerintahkan kita harus bangun karena ada sesuatu hal, otomatis tubuh atau organ daripada otot akan melakukan gerakan. Nah, seandainya kalau otot-otot tersebut tidak elastis, tentu kalau bangun dengan posisi yang tadi akan terasa sakit ataupun tidak sinkron lah dia. Jadi ada pikiran sudah memerintahkan organ tubuh kita, terutama pinggang, pinggul, untuk bangun, tentunya ditopang oleh otot-otot pada paha kanan dan kiri. Karena tidak bekerja sama ataupun elastisnya tidak bagus, otomatis akan menjadi gerakan yang tidak sinkron. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya berbagi pengalaman kali ini saya tunjukkan otot-otot. Tentunya ada perbedaan yang saya maksud. Ketika tadi melakukan gerakan naik turun apa yang saya peragakan sekarang ini, tentu kita tambahkan tenaga, seolah ada kuncian pada dada, termasuk juga di otot di lengan, di bahu. Inilah yang membuat ada perbedaan, dan kita harus ambil perbedaan. Ketika saya tidak melakukan ini, hanya duduk saja, mungkin ngopi ataupun merokok, melihat-melihat HP, daripada setelah melakukan gerak ini jauh saya akan lebih refresh atau lebih terasa lebih enak lah. Jadi untuk melakukan aktivitas selanjutnya di hari ataupun di jam-jam selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu. Kan senam seperti ini adalah menurut pengalaman saya sangat efektif sekali. Kita dapat merasakan otot-otot pada paha kanan dan kiri, dan tentu juga yang paling penting adalah otot pada pinggang dan pinggul. Nah, tangan yang saya tunjukkan pada paha ini akan terasa sekali. Kalau teman-teman belum terbiasa, hitungan 5, 10 atau 15 kali sudah cukup lumayan, apalagi dengan posisi menjinjirkan. Olahraga di tempat seperti yang saya peragakan benar olahraga sangat simpel. Dengan sekalian kita sudah melakukan gerakan otot-otot pada pinggang, dada, leher, otot paha kanan, kiri, dan juga tumit. Satu lagi ini gerakannya yang sering juga saya tayangkan, sangat saya rasakan sekali. Dengan melakukan tekanan pada tempat duduk, selanjutnya bergerak. Kalau semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus. Dengan demikian kita akan dapat merasakan terpaan otot-otot pada, terutama paling fokus sekali di otot-otot paha kanan dan kiri.
dan tentunya juga pinggang yang tidak kalah penting dengan otot-otot pada pinggul. Semakin pelan gerakannya, semakin akan kita rasakan. Nah, sekali kalaupun itu sudah terasa agak pegal sebagian, kita rubah aja sikap. Ini masih dalam tahap warming up, artinya dalam konteks pemanasan. Yang gerakan sekarang ini tidak asing lagi bagi teman-teman yang pernah melakukan gerakan senam. Lemaskanlah semua kondisi yang ada, organ-organ tubuh kita, terutama tentunya di leher, termasuk juga apalah yang teman-teman rasakan, untuk dapat melakukan gerakan pelemasan sebelum kita menuju ke gerakan utamanya. Sekarang kita mulai dengan apa isi yang saya narasikan pada video kali ini, teman-teman. Tetap kita jinjitkan kaki kanan dan kiri. Nah, sekarang ketika akan melakukan gerakan ini, bedanya dengan senam-senam yang lainnya adalah saat saya akan menekan, nah kondisi sekarang, saat kita akan menekan ke tempat duduk beton itu, kita betul-betul menggunakan tenaga. Demikian pun sebaliknya sekarang kita menjauhkan dari tempat beton, ya terutama kita pakailah patokannya dada. Intinya di saat menjauhkan atau mendekatkan tempat duduk bundarnya tersebut, kita gunakan tenaga. Nah, besaran tenaga yang disalurkan pada lengan kanan dan kiri tergantung dari masing-masing kita. Apakah melakukan dengan gerakan full tenaga ataupun 3/4 begitulah. Jadi rasakan juga otot-otot pada dada kanan dan kiri. Nah, teman-teman, 2 hari yang lalu saya juga post video yang saya kasih judul teknik push up di usia lanjut umur 60-an, seperti sekarang saya 60. Itu tekniknya saya gunakan seperti ini. Seperti tidaklah terlalu berat sekali kalau secara umum teman-teman bisa buka di YouTube, atau banyak sekali saya perhatikan sekarang youtuber melakukan postingan di YouTube, yaitu memberikan pengalaman terhadap teknik push up pada jarak dekat dan sebagainya. Nah, sekarang kembali saya fokus pada narasi yang menggunakan media tempat duduk beton seperti ini. Bisa dilakukan gerakannya dengan pelan dan juga lakukan gerakan dengan gerak lambat. Nah, sekarang kita rubah sekarang posisinya. Teman-teman dapat perhatikan di antara paha kanan dan kiri, termasuk juga posisi di ujung kaki kanan dan kiri berubah dia. Serasa kita silih berganti, lakukan tekanan dengan menggunakan, kalau seperti sekarang ini otomatis yang menjadi tekanan adalah dari tangan kiri. Tenaga akan lebih banyak berada di tangan kiri, katakanlah 60% di tangan kiri dan kanan 40%.